sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan membuat video wawancara bersama kepala sekolah dengan tema kebijakan besar sekolah dalam menjaga persatuan dan visi misi kebinekaan SMK Negeri 2 Cipasuja. Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Asep Marwan. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa kebijakan utama yang menjadi landasan sekolah dalam merawat persatuan di tengah perbedaan latar belakang siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menyampaikan ya untuk semuanya, sebagai pimpinan di sekolah ini tentu berkewajiban untuk merawat dan menjaga kebinekaan yang ada di sekolah ini. Yang pasti dan utama untuk menjaga kebinekaan, tetapi tetap dalam koridor kebersamaan, tentu ini harus dibingkai dengan peraturan ya, dengan peraturan yang itu mengakomodir semua kepentingan, semua latar belakang siswa, sehingga meskipun berbeda latar belakangnya, masing-masing siswa, masing-masing warga sekolah bisa tumbuh berkembang sesuai dengan latar belakangnya tanpa merasa terintimidasi seperti itu, sehingga suasana kebinekaannya tetap terjaga. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana guru memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses belajar mengajar di sekolah? Oke, baik, terima kasih ya. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana guru memastikan supaya tidak ada diskriminasi di sekolah, utamanya pada saat pembelajaran di kelas. Nah, di awal pembelajaran, guru memang sebaiknya melakukan yang namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Nah, di awal itu disepakati hal-hal yang mendasar, hal-hal yang diperlukan supaya segala sesuatunya berjalan lancar ke depan. Maksud yang ditanyakan tadi. Nah, ini penting sekali di awal dilakukan kesepakatan seperti itu dan terdokumentasi dengan baik, kemudian disepakati oleh bersama, sehingga semua akan merasa bahwa ini adalah lahir dari kami juga dan kami juga yang akan melaksanakannya. Nah, itu yang hal sederhana yang bisa dilaksanakan oleh guru di awal pembelajaran, yaitu dengan kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Demikian. Misalnya kalau ada diskriminasi di kelas, apa yang mungkin Bapak lakukan? Oke, baik, terima kasih. Dari pemerintah provinsi ataupun dari kementerian pusat sebenarnya sudah ada mekanisme, sudah ada aturannya bahwa di setiap sekolah itu harus dibentuk dibentuk kepanitiaan yang secara spesifik khusus untuk menangani masalah seperti itu. Nah, dibuatlah SOP-nya, bagaimana mekanisme ketika ada hal seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, seluruh siswa warga sekolah mengetahui ketika terjadi hal demikian, sudah tahu alurnya, harus melapor ke siapa, harus menemui siapa, dan seterusnya, sehingga hal seperti itu bisa diantisipasi, kemudian ketika terjadi pun bisa ditangani secara segera seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Untuk selanjutnya, apa saja kegiatan unggulan yang dirancang sekolah untuk mempererat hubungan antar siswa yang berbeda latar belakang? Oke, baik. Seperti hal yang sederhana saja yang kita mulai hari ini, siswa berjalan bersama dari satu titik, dari tempat menyimpan kendaraan seperti itu, berjalan bersama. Itu juga diharapkan ada sisi positifnya. Jadi di sana kita mempererat kebersamaan, menghilangkan hal-hal yang sifatnya berbeda seperti itu, supaya siswanya ada kedekatan dengan antar jurusan, antar tingkat, misalkan pas 10, pas 11, jurusan sama THPI dengan MPR, Intabis. Itu contoh sederhana saja, bagaimana ada kegiatan kolaboratif di antara siswa untuk meningkat, untuk menumbuhkan kebersamaan.
Untuk selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dirasakan sekolah dalam menanamkan nilai kebinekaan di lingkungan sekolah dan bagaimana solusinya? Oke, baik. Nah, ini menarik pertanyaannya ya. Mungkin intisarinya di sini bahwa memang tantangan itu pasti ada dan kita menyikapinya dengan positif. Pertama, menanamkan atau menumbuhkan dulu pemahaman, itu yang sangat penting. Diawali pemahaman bersama di semua warga sekolah, baik itu di siswa, kemudian guru, kemudian di ITU juga, pemahaman akan hal itu. Nah, setelah itu baru ditindaklanjuti. Kemudian ini ya, untuk pemahaman ini tidak bisa instan, ini memerlukan waktu. Tantangan di sana memerlukan effort yang besar seperti itu, memerlukan kerja keras seperti itu, menumbuhkan pemahaman di warga sekolah. Nah, caranya ya harus dengan kolaborasi, tidak bisa sendiri, tidak bisa oleh kepala sekolah sendiri, atau oleh guru sendiri, oleh kapolres sendiri misalnya. Nah, itu harus melibatkan semua warga, ada kesadaran yang timbul bersama, kolektif seperti itu. Kemudian dengan semangat kebersamaan, dengan bersinergi ya, di antara unit-unit yang ada untuk memelihara kebinekaan yang ada di sekolah kita. Itu jawaban dari saya sebagai kepala sekolah. Jadi intinya harus saling bersama-sama ya Pak? Betul, itu ya, ada pemahaman bersama, ada usaha bersama untuk menjaga hal demikian. Untuk yang terakhir, bagaimana pihak sekolah mengukur keberhasilan internalisasi nilai kebinekaan pada siswa? Betul. Nah, ini yang sangat penting dan dilupakan. Karena kita bisa mengklaim, oh saya sudah berhasil dengan program ini, tapi tidak ada pengukuran di sana. Harusnya ada pengukuran yang sifatnya baik kualitatif maupun kuantitatif. Untuk kualitatif mungkin bisa ditanyakan kepada siswa seperti itu dengan wawancara, bagaimana apakah ada peningkatan atau ada perubahan yang dirasakan dan sebagainya. Namun yang lebih akurat mungkin dengan cara menghadirkan data yang sifatnya kuantitatif. Nah, sebenarnya harus diukur di awal dulu. Di awal misalkan melaksanakan survei atau angket seperti itu, ditanya misalkan pakai Google Form, ada instrumen tersendiri seperti itu, ada pertanyaan, kemudian diolah, oh hasilnya sekian persen kebinekaan kita itu kesadarannya. Setelah dilakukan treatment program, kemudian nanti ditanyakan lagi, diukur seperti itu, dibandingkan antara awal sama akhir. Kita lihat ada peningkatan atau tetap atau bahkan penurunan seperti itu. Nah, itu cara yang biasa, itu udah biasa, udah lazim seperti itu, bahwa ada pengukuran awal dan ada pengukuran akhir. Nah, untuk ini kan sikap ya, sikap itu biasanya menggunakan bisa angket atau wawancara seperti itu. Oke, kalau yang sudah sekolah kita lakukan apa Pak contohnya? Atau enggak kedepannya kita akan seperti apa? Oke, baik. Nah, ini menarik juga ya, seperti diketahui juga oleh Besara. Kita sudah mengarah ke sana, hanya saja mungkin karena baru dirumuskan di pekan-pekan ini, jadi informasi belum sampai ke siswa. Di tataran manajemen sekolah ini sudah dirumuskan, ada beberapa kali rapat pertemuan yang intinya bahwa sekolah berkomitmen untuk menguatkan dari sisi banyak karakter seperti itu, termasuk kebinekaan. Karena kebinekaan ini muncul di rapor pendidikan bahwa aspek itu perlu penguatan di sini. Bahkan sebelumnya saya sebagai kepala sekolah sebelumnya sudah menyampaikan juga melalui wali kelas untuk disebarkan angket. Mungkin anda semua juga sudah pernah mengisi angket tersebut. Nah, dari sana diketahui bahwa memang siswa-siswa di sekolah kita itu menginginkan ada perbaikan, terutama di aspek sikap dan kebinekaan tadi ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama dengan latar belakang yang berbeda. Jadi mohon bersabar ke depan, dan ketika ini di-landingkan, nanti mau kerjasama juga dari adik-adik semua untuk membantu program ini supaya nanti ke depan adik-adik ini bisa menjadi lulusan yang berkarakter dan siap kerja ke depan. Amin. Terima kasih
Bapak untuk waktu dan informasi yang telah Bapak berikan untuk kami semua. Semoga hari Bapak selalu menyenangkan. Ya, terima kasih juga semua ya, semangat ya. Terima kasih Bapak.